أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقتحمي يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواlah amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang penuh barakah ini, di bulan yang barakah ini, bulan apa sekarang? Masih masuk bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 4 bulan tersebut? Salasatul mutawaliyatun, 3 di antaranya berturut-turut. Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, satunya lagi adalah bulan Rajab. Sekarang insya Allah tanggal 26. Jadi kita sudah kurang lebih 1 bulan 4 hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. 4 hari lagi kita Sya'ban dulu baru Ramadan. Sya'ban baru bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua Allah takdirkan untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Pada malam hari ini insya Allah saya akan membahas terkait dengan sekilas tentang masjid. Kenapa kita salat berjamaah di masjid, termasuk juga adab-adab di dalam masjid, mumpung masjidnya baru, maksudnya ada AC-nya, ada kipasnya, bersih. Jadi pertanyaannya yang pertama, kenapa kita ini sebagai santri, kenapa kita itu kok sholatnya di masjid? Kenapa kok sholatnya berjamaah? Kenapa tidak sendiri? Kira-kira ada yang tahu kenapa?
Hah? Mendapatkan pahala. Ada lagi? Hah? Pahalanya double. Bagus. Ada lagi? Ya. Setiap langkah menuju masjid dihapuskan dosa-dosanya, betul yang disampaikan. Jadi memang ini tugasnya kita nanti setelah saya nyampaikan kepada seluruh santri, sampaikan juga kepada orang tuanya. Yang punya orang tua sampaikan orang tuanya, punya bapak sampaikan bapaknya, sampaikan ibunya, sampaikan kakaknya, sampaikan saudaranya, sampaikan juga adiknya. Setelah ini kan liburan, Ramadan liburan. Nah, ini kita dakwah sampaikan kepada keluarga kita. Kenapa kok kita sholatnya di jamaah dan juga di masjid? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man tawaddu'a lis-shalah." Jadi barang siapa yang berwudu untuk sholat, wudu ya, kita wudu, sudah wudu kita untuk sholat, fa asbaghal wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Jadi sempurna wudunya, mulai dari rukun awalnya, niat awalnya sampai nanti membasuh kakinya sempurna dari awal, artinya tertib, tidak tangan dulu, tidak kaki dulu, melainkan tertib rukun-rukun wudunya. Dia wudu, niat untuk wudu, niat untuk sholat, kemudian wudunya sempurna, tidak yang sembarangan wudunya, tidak ada yang masih ada catnya, tidak yang masih ada kotorannya, sempurna wudunya. Tsumma masya ila sholatil maktubah, kemudian dia pergi untuk melaksanakan sholat yang wajib. Sholat maktubah itu sholat yang wajib, ada 5 waktu, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Ketika dia wudu sempurna wudunya, kemudian dia pergi melaksanakan sholat wajib, fasallaha ma'an nas ay ma'al jamaah fil masajid. Nah, ini dia melaksanakan sholat wajib atau sholat bersama dengan orang lain atau berjamaah, ay ma'al jamaah fil masajid, dia berjamaah di masjid, ghafarallahu lahu dzunubahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang melaksanakan sholat berjamaah. Enak atau enggak? Lagi kita sebagai santri, kita dituntut subuhnya jamaah, zuhurnya jamaah, asarnya jamaah, maghribnya jamaah, isyaknya jamaah. Itu dari tiap sholat subuh ke zuhur, zuhur ke maghrib, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul pernah menyampaikan begini. Saya misalkan tanya kepada Faris, misalkan kamu ada di depan rumahmu itu ada sungai yang mengalir. Kamu mandi 5 kali di sungai tersebut, kira-kira badan kamu bersih atau bodikan? Hah? Mandi 5 kali bersih, tentunya pakai sabun mandinya. Sama dengan sholat, dari sholat subuh ke zuhur, zuhur ke maghrib, itu juga menghapus dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Senang atau tidak? Kira-kira di rumah melakukan seperti ini apa enggak? Harus melakukan. Jadi tidak harus di pesantren, meskipun sulit. Ada godaan teman kita, godaan mungkin makanan yang sudah keluarga kita suguhkan kepada kita. Jangan sampai kepada di rumah langsung balas dendam, semua makanan dimakan. Itu tadi ya. Kenapa kalau kita sholat jamaah? Karena ada jaminan dari Allah, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya. Apa yang pertama? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga ada jaminan yang kedua, kenapa kita ini melaksanakan sholat berjamaah. Man ghada ilal masjid aw raha, barang siapa yang dia pergi ke masjid lalu dia pergi pulang. Maksudnya bukan pulang ke yang ke Bojonegoro masih ke sini, ke asrama misalkan. Yang dari rumah ke sini. Barang siapa yang dia pergi ke masjid lalu pulang,
a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Maka Allah akan menyiapkan bagi yang ke masjid itu, bagi yang berangkat dan juga pulang, apa jamuannya? Fil jannah, surga. Setiap kali dia pergi ke masjid dan juga pulang ke masjid. Jadi setiap pulang, setiap berangkat itu ada jamuan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sudah dosa kita diampuni, yang kedua kita diberikan jamuan surga. Makanya semangat menjadi santri itu, semangat kita melaksanakan sholat. Ini baru fadilah sholat berjamaah, belum menuntut ilmu, belum adabnya kita, belum berbakti kepada guru kita, baru berjamaah, belum hafalan Al-Quran kita. Itu yang pertama, dosa kita diampuni. Yang kedua, ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah luar biasa. Yang kedua, ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga, nah ini saya dikasih sorban oleh Mas Hafid. Mana Mas Hafid? Mas Hafid baru pulang dari umroh. Mas Hafid baru pulang dari umroh. Ada fadilahnya juga. Ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Masjidil Haram ada di mana? Di Mekah. Mas Hafid sudah melaksanakan sholat di Mekah. Juga Mas Hafid juga sudah melaksanakan atau ziarah ke makam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua Allah mampukan untuk bisa ziarah ke Mekah dan juga Madinah. Nah, bahkan kata Nabi, salatun fi masjid hadza afdalu min alfi salah fima siwahu minal masajid. Jadi salat di masjidku ini, di Masjid Nabawi ini, kata Nabi, di Masjid Nabawi di Madinah, Mas Hafid sudah bisa ke sana, lebih utama 1000 kali salat di masjid yang lainnya. Jadi lebih utama 1000 kali salat di Masjid As-Sabirin, di Masjid Rahmatullah, di Masjid Agung. Itu lebih utamanya berapa kali? 1000 kali. Tapi sudah melaksanakan itu. Illal Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Karena di Masjidil Haram itu lebih utama daripada sholat 100 kali di Masjid Nabawi. 100 kali di Masjid Nabawi. Nah, makanya kita semua tuh rindu untuk bisa ziarah ke Mekah dan juga Madinah. Ada satu amalan daripada Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau itu pengasuh pondok di Sarang sana. Termasuk kalau masih ada yang belum tahu, beliau gurunya Gus Baha. Tahu Gus Baha? Dua pintar sekali. Ada amalan daripada Kiai Maimun Zubair. Kalau misalkan kita punya hajat ke Mekah ataupun ke Madinah, ada amalan doa singkat sekali dibaca ketika tahiyat akhir selesai sebelum salam. Tahiyat akhir selesai sebelum salam. Nanti bisa dipraktekkan. Saya pun juga mengamalkan itu. Doanya seperti ini. Allahumma ballighni ziyarata Makkah wal Madinah fi kulli sanah. Ya Allah, sampaikanlah saya ini untuk bisa ziarah ke Makkah dan juga Madinah fi kulli sanah, setiap tahunnya. Ini bisa diamalkan. Diamalkan setelah at-tahiyatul, setelah fil alamin innaka hamidum majid. Boleh doa itu. Doanya sebelum doa itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu membaca Allahumma ballighni ziyarata Makkah wal Madinah fi kulli sanah. Amalkan doa ini. Jadi Allahumma, bareng-bareng, Allahumma ballighni ziyarata Makkah wal Madinah fi kulli sanah. Fi kulli sanah. Itu di dalam kulli itu semuanya, setiap sanah tahun. Jadi setiap tahun. Lumayan kita. Andaikan doa kita diterima oleh Allah,
setiap tahun kita bisa ziarah ke Mekah dan juga Madinah. Mudah-mudahan Ustadz bisa ke sana setiap tahun. Mudah-mudahan santri Khairnah Gresik bisa ke sana setiap tahunnya. Termasuk yang nyuting Mak Yakub, semoga bisa ke sana setiap tahunnya. Nah, itu amalan daripada Kiai Mamun Zubair. Supaya apa? Kita itu tadi bisa mendapatkan fadilah keutamaan 1000 kali utamanya sholat di masjid-masjid lainnya. Kalau di Masjidil Haram mendapatkan keutamaan 100 kali daripada Masjid Nabawi. Itu amalannya setelah fil at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sampai akhir, sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini disunahkan berdoa apapun sebenarnya, tapi pakai bahasa Arab doanya. Disunahkan doa apapun. Setelah fil alamin innaka Hamidum Majid, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ballighni ziyarata Makkah wal Madinah fi kulli sana. Fi kulli sana. Itu. Amalkan, saya juga mesti mengamalkan doa itu. Tuh. Termasuk juga tadi, jadi sholat jamaah itu utamanya, apalagi jamaah di sana, Mekah dan juga Madinah. Ini sorban saya dikasih Mas Hafid. Nah, dari sana Mas Hafid. Yang pertama tadi dosa kita diampuni oleh Allah, jaminan sholat jamaah. Yang kedua, ada kita jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada pahala yang berlipat ganda. Lalu bagaimana Ustaz kalau misalkan saya sholat di Masjid As-Sabirin? Nah, kebetulan Nabi tidak menyebut barang siapa yang sholat di Masjid As-Sabirin, Jalan Siti Fatimah binti Maimun yang 2 Tambang. Dulu belum kenal Nabi sama Masjid As-Sabirin, cuman dibuat jamak. Jamak itu apa? Banyak, katanya masjidnya itu umum. Apa kata Nabi? Sholatul jamaah, barang siapa yang sholat berjamaah, afdalu min sholatil fardun bi 27 darajah. Betul tadi disampaikan Mas Kenzi. Barang siapa, nah ini sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. 27 derajat. Makanya kita dianjurkan berjamaah. Kalau misalkan nanti ada uzur belum sempat ke masjid, bisa sholat dengan istri yang punya istri. Yang punya adik, sholat dengan adiknya. Yang punya orang tua, sholat dengan orang tuanya. Digandeng bapaknya, digandeng ibunya, bundanya, ayahnya untuk sholat jemaah. Mau berangkat kerja, bapaknya buru-buru Pak, bentar dulu Pak. Kita ini hanya 5 menit saja, kita sholat dulu berjamaah supaya mendapat ganjaran 27 derajat. Itu keutamaan sholat berjamaah. Itu keutamaan sholat berjamaah. Ada lagi yang mengatakan, ini saya hanya mereview, mungkin sudah disampaikan oleh Yai Rauf supaya kita ini semakin ingat, namanya murojaah. Setiap apa yang disampaikan, ilmu yang kita punya disampaikan terus-menerus, insya Allah akan terus ingat. Jaminan yang selanjutnya adalah betul tadi yang disampaikan, ada yang santri yang bilang dihapuskan kesalahannya. Apa hadisnya? Ada hadisnya. Man tatahhara fi baitihi, di barang siapa yang berwudu di rumahnya, di asramanya misalkan, dia wudu dari rumahnya, tsumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia pergi ke masjid untuk apa? Untuk melaksanakan liyaqdiya fardhatan min faraidillah, dia melaksanakan kewajiban salat berjamaah, wudu dari rumahnya, niat untuk salat jamaah ke masjid. Nah, kanat khatwatahu ihdahuma takhuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Maka setiap langkah kedua kakinya, langkah kita ini yang kita ayunkan, maka langkah pertama akan menghapus kesalahan, dan juga langkah kaki yang kedua akan mengangkat derajatnya kita.
Langkah pertama dihapuskan dosa-dosa kita, langkah kedua derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang rajin sholat jamaah itu derajatnya dinaikkan oleh Allah. Derajatnya dinaikkan oleh Allah. Kalau mau nanya kepada ustaz bagaimana supaya saya ini mendapatkan kedudukan derajat yang tinggi, tidak perlu capek-capek, minimal sholat jamaahnya kita jaga. Insya Allah diangkat derajatnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya pun juga demikian. Maka ayo kita perbaiki bareng-bareng sholat jamaahnya kita. Tidak hanya di pesantren ini, nanti ketika pulang, ketika lulus dari sini, saya pesan minta tolong sholat jamaahnya juga dijaga. Nah, itu banyak berarti. Banyak sudah keutamaan. Yang pertama tadi, review lagi, dosa kita diampuni oleh Allah. Yang kedua ada jaminan surga. Yang ketiga ada pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat dihapuskan kesalahan kita dan juga diangkat derajatnya kita sesuai dengan langkah kaki kita. Yang kelima, ada lagi yang kelima. Yang kelima itu basyiril masya'in fi dhulami ilal masajid bin nuri tamah yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan untuk sholat di masjid, misalkan sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh, dari rumahnya gelap menuju ke masjid, berilah kabar gembira kata Nabi, bin nur tamah yaumal qiyamah, akan mendapatkan cahaya yang sempurna, tamah, sempurna pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Apa? Mendapatkan apa? Cahaya. Cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Bersyukur atau tidak? Alhamdulillah. Makanya kalau ke masjid tidak perlu nunggu disuruh, tidak perlu malas-malasan, langsung saja ke masjid. Tidak perlu disuruh sebenarnya, tidak perlu nunggu ketua OSIS, tidak perlu nunggu Mas Rafa mungkin sampai pecinya miring, atau Mas Khalid sampai capek yang ngurus, langsung aja ke masjid. Tidak perlu nunggu disuruh. Nah, termasuk juga sholat isya. Luar biasa keutamanya salat isya. Laisa salatun athqala 'alal munafiqin minal fajri wal isya. Salat yang paling berat bagi orang-orang yang munafik adalah salat isya dan juga salat subuh. Berat pasti. Berat isya dan subuh itu. Tetapi kalau tahu keutamaannya, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Seandainya mereka mengetahui keutamaan keduanya, keutamaan salat isya, keutamaan salat subuh, maka dia akan mendatangi masjid sekalipun harus merangkak. Di sini tidak ada harus push-up, harus sekot jam, tidak ada. Merangkak. Kira-kira misalkan kita disuruh merangkak dari asrama ke sini, berat apa enggak? Berat. Tetapi kata Nabi itu, meskipun orang itu harus merangkak, kalau tahu keutamaannya pasti akan datang. Berarti saking mulianya sholat isya dan juga sholat subuh. Mau lagi keutamaannya, ada banyak keutamaannya. Kitab-kitab khusus tentang masjid banyak keutamaannya. Ada lagi keutamaannya supaya kita semangat di jamaah masjid. Tidak hanya kalian semangat, saya juga harus semangat gitu. Menasihati diri sendiri dan juga yang hadir di majelis ini. Termasuk juga man shallal isya fi jamaah. Nah, ini keutamaannya ini. Kenapa kok harus datang meskipun sampai merangkak? Man shallal isya fi jamaah, barang siapa yang sholat isya berjamaah. Tadi kan datang meskipun harus merangkak. Apa sih sebenarnya keutamaannya? Man shallal isya fi jamaah,
Barang siapa yang sholat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka seakan-akan dia dihitung telah melaksanakan sholat malam setengahnya malam. Sholat setengah malam mampu kalian? Dari jam 6 sampai jam 12 malam mampu? Sulit. Tetapi kita hanya sholat jamaah sudah dihitung sholat setengah malam. Waman shalla subha fi jamaah, dan barang siapa dia sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullahu, maka dia seakan-akan dicatat sholat semalam suntuk, sholat semalam full, kullas itu semua. Isya setengah malam kita ibaratkan sholat terus-menerus, dan juga subuh, isya jamaah, subuh jamaah, itu ibaratkan kita sholat semalam suntuk, semalam full penuh. Mau, alhamdulillah begitu. Ini tidak perlu kita suruh, nanti dicatat, pekan depan harus nyatat semua santri, punya PR nyampaikan ke orang tuanya. Ayah bunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa lele?" Ini semua santri harus dakwah, ada apa bagus. Ada pertanyaan? Kurang siapa? Tanya. Faris siapa? Faris. Apa? Biar mudah. Oh, doanya tadi. Nanti tonton YouTube-nya Istiqomah TV. Sampaikan ke orang tuanya. Tonton tonton YouTube-nya Istiqomah TV. Di subscribe, like and share. Ini lumayan. 98 yang HP tambah 2 orang tuanya pegang HP. Nah, itu Istiqomah TV ya. Orang tuanya suruh ngamalkan juga. Tonton, nanti kan ada sambangan pekan depan sambangan ya, hari Ahad. Tonton Istiqomah di TV. Dah lagi. Zainul, Mas Zainul apa Mas Zainul? Yang keras. Apa? Yang keras. Waalaikumsalam. Oh ya, pertanyaannya bagus tadi. Tapi cuman pertanyaannya bagus ya. Ustaz, bagaimana misalkan supaya saya itu kesalahannya dinaikkan, kesalahan saya dihapus semakin banyak, derajat saya dihapus semakin banyak. Gimana kalau saya lari-lari kecil? Lari-lari kecil. Bagaimana Ustaz itu? Lari kecil, habis lari ke depan mundur lagi gitu. Habis lari mundur lagi. Mundur lagi. Ditanya sama tetangganya, masa kok Islam begitu gitu. Tetangga kita itu. Nah, makanya perlu ada adab yang harus kita imbangi dengan amal yang kita lakukan. Sekiranya orang lain tuh melihatnya kira-kira bagus apa enggak gitu. Kira-kira kalau jalan 1 cm gitu ya. Masjid misalkan 1 cm jalannya ini. Sampai kira-kira itu apa namanya? Merusak diri sendiri, menyakiti diri sendiri apa enggak? Enggak, karena agama itu memudahkan kita. Jangan kita mempersulit apa namanya? Diri kita sendiri dengan ibadah yang kita lakukan. Itu ya, Mas Zainul. Termasuk juga ngaji Quran, misalkan saking semangatnya ngaji, malamnya tidak tidur, siangnya tidak tidur, itu juga tidak boleh. Karena apa? Nanti ibadah kita satu kurang khusyuk, kita kecapean, nanti kita sakit, akhirnya kita tidak ibadah lagi begitu. Itu Mas Zainul. Ada lagi yang mau bertanya? Mas Setian. Hah?
Apa pertanyaannya, Falij? Cara panggilan keras, rasa malas. Oh iya. Cara menghilangkan rasa malas ketika mau berangkat ke masjid. Yang pertama itu tadi, kita harus tahu keutamaannya, apa saja keutamaannya. Termasuk kalau kita kenapa kita itu mau sekolah di universitas yang bagus misalkan, karena di sana itu ada fasilitasnya lengkap. Kenapa kita mau di SMA A, SMA B, SMA C? Karena mungkin di sana ada lapangan futsalnya, mungkin gurunya bagus, fasilitasnya lengkap. Itu yang pertama, kita harus tahu keutamaannya. Makanya tadi saya sampaikan keutamaannya apa saja. Yang kedua, cara menghilangkan malas ketika rasa ke masjid, ketika sudah tahu keutamaannya, kita harus cari teman-teman kita, teman-teman yang semangat juga ke masjid. Karena agama seseorang itu tergantung juga agama teman-temannya. Kita cari teman kita yang semangat ke masjid. Bapak kita sampaikan begitu, Pak, dengan berteman dengan orang-orang yang semangat ke masjid, supaya juga bapaknya semangat ke masjid. Ibu kita begitu, harus berteman dengan orang-orang yang semangat juga, supaya kita juga bisa ikut semangatnya juga. Yang pertama, tahu keutamaannya. Yang kedua, cari teman yang memang semangat ke masjid. Kalau teman kita dibangunin sholat, kelewas, kelemar, kelunak, tinggalkan aja itu. Lalu tendang. Nah itu cari teman. Yang ketiga, memang harus kita kurangi makan kita supaya tidak mudah ngantuk. Di kita kan pernah belajar kitab taklim kemarin. Kurangi makan kita, jangan segunung, karena makan itu sumbernya ngantuk. Itu ada lagi mungkin pertanyaan. Yang berbobot nanti dikasih hadiah. Apa? Zakaria. Terakhir ini. Kurang 1 menit. Salat berjamaah minimal zuhur. Minimal apa? Apa sih? 3 orang. Salat berjamaah minimal 2 orang. Nah, 2 orang. Yang jelas kalau mau salat berjamaah harus tampak ya. Jangan sampai salat jamaah dengan khodamnya masing-masing. Sudah waktunya ya. Kita akhiri dengan doaan Rabbana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fa'ina wa fa'ni ahlana wa qa'abati lana fi dinina sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayhi wa la tunsinnahu ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Muhammad.